Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rauda dengan NIM 2105004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Warkoppi terhadap Warkop DKI. Grup lawak yang beranggotakan 3, yakni Dwi Krisnandi, Alfred, kemudian dan Sepriadi, Saniago, menjadi perhatian publik setelah tampil dengan mengusung nama Warkoppi. Jika dilihat dari konten dan karakter yang disajikan lewat jejaring media sosial, Warkoppi disebut-sebut meniru klub lawak legendaris Indonesia yaitu Warkop DKI. Hal itu mendapatkan atensi dari Indro Kusumo Negoro atau yang dikenal dengan nama Indro Warkop. Indro bersama dengan almarhum Dono dan Kasino dan beberapa rekan lainnya membentuk sebuah klub lawak Warkop DKI pada era tahun 1970-an. Indro Warkop menyentil grup manajemen Warkoppi dan dianggap tidak beretika karena meniru Warkop DKI yang sudah lebih dahulu mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Haris menegaskan bahwa Warkop DKI telah mendaftarkan merek pada 2004 silam dan menguasai merek tersebut dengan nomor agenda IDM 00047322. Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Kemudian, keempat, merek tersebut secara eksklusif mengkomersilkan jasa-jasa hiburan, penyediaan latihan, penyewaan lahan olahraga, sarana olahraga, dan aktivitas kebudayaan. Jasa-jasa grup hiburan atau pendidikan, penerbitan buku, jasa-jasa pendidikan, produksi film, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan. Selain itu, merek Warkop DKI juga meliputi penyajian pertunjukan hidup, organisasi pertunjukan, memproduksi pegelaran, jasa studio rekaman, penyewaan dekor pertunjukan, hiburan televisi, penerbitan naskah selain untuk iklan atau publisitas, studio film, barang-barang juga dicetak, kertas pembungkus seperti lukisan, galeri, showroom, kafe, catering makanan dan minuman, dan restoran. Freddy menyebut selayaknya Warkoppi harus mengantongi izin jika ingin membuat sebuah karya yang menyerupai merek orang lain atau Warkop DKI. Hal tersebut jelas diatur dalam pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Tak hanya pelanggaran dari sisi merek, jika dilihat dari kacamata perlindungan ciptaan, Warkoppi juga berpotensi melanggar hak cipta apabila mereka membuat cerita dan penampilan dalam suatu media atau dalam bentuk film dengan mengambil skenario dari film-film komedi yang telah ada sebelumnya. Potensi pelanggaran hak cipta lainnya yaitu Warkoppi membuat suatu ciptaan berupa video atau film dengan melakukan lip sync atau dubbing dari suara asli Warkop DKI, pelanggaran hak moral atas karya pertunjukan. Penggunaan foto-foto atau potret-potret dari personel Warkop DKI untuk menampilkan
untuk didampingkan dengan Warkopi atas kemiripan mereka dengan tujuan adanya pemanfaatan ekonomi atau keuntungan ekonomi, kata Freddy dalam konferensi pers secara daring. Warkop DKI sendiri memiliki hak cipta yang dilindungi, yaitu karya film komedi yang dilindungi sebagai ciptaan sinematografi. Hak tersebut berupa hak moral atas karya pertunjukan. Hak cipta sendiri didefinisikan dalam undang-undang tersebut sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Freddy menjelaskan bahwa berbicara hak kekayaan intelektual berarti berbicara ekonomi value aturan yang disediakan oleh negara terkait hak kekayaan intelektual berupaya untuk melindungi hak-hak ekonomi dari pemilik merek atau hak cipta. Konten-konten Warkopi yang tersedia di berbagai platform, termasuk salah satunya YouTube, menimbulkan hak ekonomi atas potret atau foto-foto mereka dalam penampilan dalam berbagai media, serta hak ekonomi atas film-film komedi dan hak pelaku atas film-film Warkop DKI dipegang oleh produser film. Kendati demikian, kemiripan wajah dari trio Warkopi dan tokoh komedi pada Warkop DKI bukanlah merupakan pelanggaran hak cipta. Begitu pula apabila Warkopi mengambil ide cerita dari Warkop DKI lalu kemudian dimodifikasi dengan ekspresi yang baru dengan kekhasan mereka, modifikasi tersebut dapat dikatakan sebagai karya cipta baru milik Warkopi. Agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari, Freddy menghimbau manajemen Warkopi untuk duduk bersama Indro Warkop dan menyepakati perjanjian lisensi. Warkopi men-take down seluruh video Warkopi di YouTube. Ya, masalah belum selesai. Kalau soal pidananya belum selesai karena melakukan pelanggaran, dan terima kasih manajemen Warkopi sadar betul terkait prinsip kekayaan intelektual bahwa mereka salah karena belum dapat izin lisensi dari Indro. Karena kalau di YouTube itu ada AdSense, ada iklan dan pasti dapat duit. Di sana ada sisi komersilnya sehingga harus ngomong ke Indro bagaimana valuenya. Karena haki itu memang soal ekonomi. Bicara haki, bicara tentang ekonomi value paparnya. Freddy berharap kisru ini tidak berlabuh ke meja hijau dan dapat berakhir dengan damai antara kedua belah pihak. Dijen KI siap memfasilitasi Warkop dan Warkop, Warkopi dan Warkop untuk mengadakan pertemuan dan pembicaraan yang win-win. Solusi. Untuk menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual dari ciptaan, Freddy menghimbau masyarakat untuk mendaftarkan ciptaan maupun mereknya secara online di situs resmi DJKI. DJKI hanya dapat menindak kasus pelanggaran kekayaan intelektual yang terdaftar dan hanya jika pemilik kekayaan intelektual tersebut melakukan aduan kerugian. Pemilik hak dapat melaporkan adanya pelanggaran KI kepada kepolisian, atau penyidik pegawai negeri sipil. Sebelumnya, komedian Indro Warkop dan lembaga Warkop DKI mengatakan saat ini hanya mengalami kerugian imaterial akibat kemunculan grup Warkopi yang mirip dengan ketiga personel Warkop DKI. Meski demikian, tak menutup kemungkinan akan ada kerugian secara material. Ketua Lembaga Warkop DKI, Hana Sukmaningsi, mengatakan pihaknya tidak memperhitungkan untung dan rugi dari kehadiran Warkopi, sebab yang dipermasalahkan Lembaga Warkop DKI permintaan izin untuk menggunakan karakter Dono, Kasino, dan Indro. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan dari kasus hak cipta ini. Mohon maaf saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.